pada penelitian kali ini memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, mengetahui tingkat pH pada tanah sawah di beberapa lokasi berbeda. Kedua, membandingkan nilai pH tanah untuk tahu kondisi tanah mana yang paling baik buat ditanami. Yang ketiga, menganalisis pengaruh perbedaan kesuburan tanah. Keempat, menentukan lokasi pH tanah paling sesuai untuk penanaman padi. Kelima, memberikan informasi pH sebagai dasar pengolahan sawah. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan sedikit rumusan masalah dari judul proyek yang kami angkat ini. Yang pertama, ada bagaimana nilai pH tanah sawah di kawasan Sungai Bange dan wilayah Tabing Kota Padang. Nah, yang kedua, apakah terdapat perbedaan nilai pH tanah antara wilayah di Sungai Bange dan wilayah Tabing? Yang ketiga, bagaimana pengaruh jenis pupuk yang digunakan terhadap nilai pH tanah sawah di kedua lokasi tersebut? Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang proyek yang kami angkat yang berjudul perbandingan pH tanah sawah. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa pH tanah merupakan salah satu parameter penting dalam fisika lingkungan yang mencerminkan kondisi kimia dan fisika suatu lahan. Nah, nilai pH itu sangat mempengaruhi keadaan atau ketersediaan unsur hara bagi tanaman, seperti aktivitas mikroorganisme tanah serta kelaikan lahan untuk di pertanian. Nah, dapat kita ketahui konsep pH tanah tersebut adalah pH adalah singkatan dari potential of hydrogen, yaitu ukuran konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan di mana skala berkisar 0 sampai hingga 14. Di mana ketika pH kecil dari 7 dia merupakan tanah yang bersifat asam. Sementara jika pH sama dengan 7, maka tanah bersifat netral. Dan untuk pH besar dari 7, maka tanah bersifat basa atau alkali. Nah, tanah sawah yang sangat ideal itu merupakan pertumbuhan padi yang berada pada rentang pH 5,5 sampai 6,5. Pada rentang inilah unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium tersedia secara optimal untuk diserap akar tanaman. Ukuran kali ini kita menggunakan pH meter untuk mengukur tingkat keasaman tanah. Nah, pertama-tama itu kita hidupkan alat terlebih dahulu. Setelah kita hidupkan, kita tancapkan kedua ujung ini ke dalam tanah yang akan diukur. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat untuk memastikan hasilnya lebih stabil. pH adalah ukuran tingkat keasaman atau kebasaan dari skala 0 sampai 14. Dengan nilai pH 7 itu bersifat netral, kurang dari 7 itu bersifat asam, dan lebih dari 7 itu bersifat basa. Nah, setelah kita lihat cara pengukuran tadi, pasti sekarang muncul pertanyaan, gimana sih cara alat itu bisa mengukur pH tanah? Jadi begini, tanah itu kalau ada airnya berperan sebagai larutan elektrolit. Artinya, di dalamnya ada ion-ion bermuatan listrik yang bergerak, termasuk ion H+ yang menentukan pH tadi. Probe logam yang sebenarnya kita tancapkan itu bekerja sebagai elektron. Ketika probe menyentuh tanah yang lembab, terjadi interaksi antara permukaan logam dengan ion-ion di dalam tanah. Interaksi ini menghasilkan beda potensial semacam tegangan kecil yang nilainya bergantung pada konsentrasi ion H+ di tanah. Semakin banyak ion H+-nya, maka semakin asam tanahnya dan semakin banyak beda potensial yang terbaca. Nah, perubahan potensial listrik inilah yang kemudian dikonveksi dari rangkaian alat menjadi pH yang dibaca pada skala analog. Prinsip ini namanya potensiometri, yaitu pengukuran berbasis beda potensial listrik. Nah, selama ini kita ngomong soal pH sebagai konsep ion, potensial listrik, dan skala asam basa. Tapi fisika lingkungan bukan cuma teori di atas papan tulis. Untuk itu, kami turun langsung untuk mengukurnya. Penasaran cerita selengkapnya? Yuk ikuti kami.
Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada titik kedua. Dan pengukuran untuk pada titik ketiga. Oke teman-teman, kita akan melakukan pengukuran pada lokasi kedua, yaitu di Lubuk Buaya. Oke, selanjutnya kita melakukan pengukuran kedua, yaitu di titik kedua. Baik, selanjutnya pengukuran pada titik ketiga atau data ketiga. Lapangan kedua lokasi, kami mendapatkan hasil berikut. Di kawasan Sungai Bange, pengukuran dilakukan di 3 titik dan diperoleh nilai pH 5, 6, dan 7. Diperoleh dengan rata-rata 6. Tanah ini tergolong agak asam. Sementara di wilayah Tabing, 3 titik pengukuran menghasilkan nilai 7, 7, dan 5 dengan rata-rata 6,33. Kondisi lebih mendekati netral. Sebagai pembanding, pH ideal untuk tanaman padi berada di rentang 5,5 hingga 6,5. Artinya, kedua lokasi masih masuk rentang yang baik untuk pertanian padi. Namun, Di setiap butir padi yang tumbuh, terdapat tanah yang bekerja dalam dia. Penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan pH tanah di Sungai Bange dan di wilayah Tabing masih berada dalam kondisi yang baik untuk mendukung kehidupan tanaman. Sebuah pengingat bahwa menjaga tanah berarti menjaga sumber kehidupan, karena masa depan pertanian yang berkembang selalu berawal dari tanah yang sehat dan lingkungan yang terpelihara.